Al-Imam Al-Bukhari waktu datang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu syai'in halik illa wajhah." Akhir surat Al-Qasas. Kata Allah, semuanya binasa kecuali wajah Allah. Kata Imam Al-Bukhari, illa mulkahu. Begini tulisannya. Mim, lam, kaf, ha. Ada yang baca mulkahu. Apakah benar pembacaan tersebut? Kata mereka, lihat Imam Bukhari mentakwil. Dia mengatakan semua binasa kecuali wajah Allah. Katanya kecuali kekuasaan apa? Kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Bukhari mentakwil. Jadi yang benar dibaca bukan illa mulkahu, tapi illa malikuhu. Jadi yang benar dibaca bukan illa mulkahu, tapi illa malikuhu. Kecuali sang pemilik wajah tidak akan binasa. Al-Imam Al-Bukhari tidak sedang mentakwil, tapi dia menafsirkan dengan apa? Kelaziman. Karena kalau wajah ditafsirkan semua binasa kecuali wajahnya, maksudnya kecuali kerajaannya, maka tidak ada yang binasa. Karena alam semesta ini kerajaan Allah, bukan? Bumi kerajaan Allah, bukan? Manusia termasuk mulku Allah, bukan? Ya kalau gitu siapa yang binasa? Dan itu tafsir yang ngawur. Jadi yang benar dibaca illa malikahu. Jadi yang benar dibaca illa malikahu. Jadi yang benar dibaca illa malikahu. Sok pinter. Perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara baca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu. Memang mim, lam, kaf, ha. Tapi bukan mulkahu bacanya. Bacanya illa malikahu. Cara bacanya. Malikahu artinya pemilik wajah. Jadi segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah. Sok pinter. Bantahan terhadap Wahabi Pak Firanda dan Zulkarnain Sanusi. Pertama, apakah Imam Bukhari tidak paham bahasa Arab sehingga salah tulis ila mulkahu menjadi ila malikahu? Kedua, karena Wahabi menyesatkan tawil, sehingga tidak segan berbohong atas nama Imam Bukhari. Ila wajhahu, kecuali wajahnya, domirhu menunjuk kepada Allah. Ini sesuai jika dibaca, ila mulkahu, kecuali kekuasaannya, domirhu tetap menunjuk kepada Allah. Jika dibaca, ila malikahu, penguasanya, atau pemiliknya, maka tidak bisa diartikan kecuali pemilik wajahnya. Dengan demikian, berarti siapa pemilik atau penguasa Allah. Hal ini secara gramatikal bahasa Arab akan bermasalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimah, kaum aswaja, ahlus sunnah wal jamaah dimanapun berada, saya menyapa dan mendoakan pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan rahmat Allah SWT. Di sini cuacanya cukup dingin nih, ekstrim ya. Hujan gerimis pun berreda sejak kemarin dan bahkan malam juga masih turun hujan rintik-rintik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk banyaknya turun nikmat Allah Subhanahu wa taala dari langit ya. Dan mudah-mudahan membawa hujan yang terus-menerus ini membawa keberkahan di kota kita masing-masing. Menanggapi video barusan ya, yang dua orang ya, bukan dua orang ya, dua orang Ustaz sanjungan kaum Wahabiyin khususnya Indonesia, Anda dan Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi ya, itu mengalami salah fatal ya gitu. Bagaimana mereka menolak ya dan menyesatkan takwil, akhirnya mereka bingung sendiri ya. Bacaan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, dalam tafsir surah Al-Qasas itu disebutkan memberikan tafsir penjelasan yaitu illa mulkahu. Jadi bacanya illa malikahu. Kalau malikahu berarti kan pemilik wajah. Nah, jadi pertanyaannya tuh secara gramatikal pun akan sangat keliru gitu. Jadi orang yang bisa baca kitab pun akan ngerti nanti. Kalaupun nanti saat baca kitab tidak ada harokatnya, ya kan, huruf gundul bahasanya gitu. Kita pesantren ala zaman dahulu yang belum diberi harokat seperti itu. Orang yang bisa baca kitab kan tahu tuh bacanya bukan illa malikahu tapi illa mulkahu seperti itu. Sebagaimana juga illa wajha pada ayat yang ditafsir di surah Al-Qasas tersebut. Jadi kalau kita menyesatkan orang yang mentakwil, lalu bagaimana dengan pernyataan Wahabi tadi gitu. Itu. Jadi saya nggak mencatut tempat pendidikannya di mana dia mengenyam belajar dan apa yang dia pelajari di sana, tetapi yang dia baca itu salah fatal.
Lalu akidah Wahabi ini juga menyatakan, ya kan, selain Allah Subhanahu wa taala semuanya akan binasa. Jadi tidak semua selain Allah Subhanahu wa taala itu akan binasa. Contohnya apa? Surga. Surga sudah ada sebelum hari kiamat. Tapi ketika hari kiamat surga tidak hancur. Ya, tidak ada. Saya belum menemukan dalil ya menyebutkan surga dan neraka itu nanti dari kiamat akan dihancurkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi surga, neraka itu tidak dihancurkan oleh Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi pengecualian itu yang tidak hancur kecuali adalah kekuasaannya yang disebutkan, kecuali wajahnya. Wajhu itu ditafsirkan, ditakwilkan dengan bermakna kecuali kekuasaannya. Termasuk juga bentuk kekuasaan Allah adalah surga, neraka itu adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibaca ila malikahu jadi jelas-jelas salah fatal gitu. Fatalnya di mana? Itu tadi nanti akan menyatakan siapa pemilik wajahnya atau siapa pemiliknya. Jadi kesannya siapa pemilik Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah di belakang Allah itu ada kekuatan lain gitu. Kalau kita bahasanya itu diteruskan dengan versi pembacaan dari Wahabi tadi. Nah, pada video sebelumnya kami sudah pernah menampilkan ini kitab ini ya, Al-Milal wan Nihal yang ditulis oleh Imam Asy-Syahrastani. Itu dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ini buku tentang teologi, seluruh aliran akidah ada di sini nih insyaallah. Jadi nanti di bab yang ketiga ya, juz awal ya, juz pertama bab yang ketiga, nanti bagian nomor 2 itu ada bagiannya disebut al-musyabbihah. Nah, itu tasbih, ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Di sini ada penjelasan dari sini ya tentang malaikat yang sakit, Allah menyemuknya bersedih dan nangis hingga mata Allah itu bengkak. Ini menurut penuturan dari siapa gitu? Akidah yang seperti ini dari Yahudi. Jadi kalau misalnya Yahudi berakidah atau berkeyakinan Allah memiliki anggota tubuh, ya kan, secara hakiki maksudnya itu, ya, tanpa takwil, tanpa ini, pokoknya tangan ya tangan, wajah ya wajah, kaki ya kaki. Kan dia mentafsirkan tuh si Khalid Basalamah di video kami sebelumnya, kami pernah menampilkan walaupun akhirnya kami hapus, nanti akan kami repost ulang. Itu menyatakan kaki Allah nanti ketika hari kiamat diletakkan di neraka dan mengkerut seperti mengkerutnya daging. Ini kan kesalahan dalam memahami nas gitu. Dalilnya sahih, hadisnya sahih, tetapi cara memahaminya itu tidak menggunakan ilmunya. Jadi sangat parah gitu. Itu kan, dan bisa kalau kita merujuk kepada pendapat imam mazhab yang 4 itu, orang yang berkeyakinan Allah memiliki anggota tubuh secara hakiki bisa kafir. Walaupun mengatakan tangannya tidak mirip dan wajahnya tidak mirip dengan tangan dan wajah kita. Ini akan menggambarkan pada pola pikir. Sebenarnya ini bahasan seperti ini adalah bahasan para ulama saja untuk menguatkan hukum, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam gitu. Untuk bagaimana supaya mengerti lagi tentang hukum-hukum atau ayat-ayat tersebut, bukan dikonsumsi di ranah publik yang ranah awam. Karena awam akan kebingungan ketika dikatakan tangan, mereka akan membayangkan tangan ini suatu kesyirikan gitu. Lalu bagaimana tanggung jawab Anda, Miranda dan sultan-sultan Wahabi yang lainnya ketika mengajak orang untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan tasbih tapi musabbiha ya, dengan ha besar gitu. Tasbih itu kan subha, ini tasbih. Ya, di sini ada di sini. Musyabbihah atau mujassimah nanti. Musyabbihah menyamakan dengan makhluk, ya kan, tasbih. Kalau tajsim itu membentukkan fisik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu bentuk kesalahan yang fatal. Ini saja teman-teman yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita berhati-hati ya ketika seseorang membahas tafsir yang bukan bidangnya, yang anti ta'wil juga tidak menerima, apalagi menuduh ulama yang ta'wil itu bisa kafir menurut versi Wahabi. Jadi Imam Al-Bukhari yang hadisnya kalian pakai itu adalah ta'wil, dan bukan cuma di surah Al-Qasas, di surah yang di ayat yang lainnya, di surah yang lainnya juga Imam Al-Bukhari juga mentakwilkan ayat-ayat yang memang yang perlu ditakwil seperti itu. Kalau yang tidak ditakwil, dia menyerahkan pemahamannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Wahabi ini ujung-ujungnya mentakwil juga gitu. Kalau disebutkan sebagai illa malikahu tadi kan seperti itu, maka dia akan menakwilkan sang pemilik wajahnya gitu. Atau sang pemilik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki Allah Subhanahu wa taala siapa? Pertanyaannya itu. Jadi untuk kaum-kaum Wahabi, bayi-bayi Wahabi, kroni-kroninya ya, yang bagi misalnya sana sini melompat-lompat terus malamnya jadi juru fatwa, sudah nggak usah jauh-jauh. Kalau mau diskusi saya sudah siapkan ini. Nggak akan bisa terbantahkan lagi. Dari mana Yahudi dapat akidahnya, Wahabi dari mana dapat akidah Mujassimah tadi, selain sama dengan Yahudi. Jadi Wahabi itu kalau disebutkan misalnya angkanya 100, ini Yahudi juga 99,99, hampir mirip lah. Ya kalau dikatakan kayak HP zaman jadul dulu 11-12, mirip, nggak ada perbedaannya. Jadi kalau kita telusuri ke atas tuh Sultan Wahbiyun tadi dari mana itu akan terhubung nanti ke Yahudi akidahnya. Nggak bisa enggak. Karena Ahlussunnah wal Jamaah nggak ada yang seperti itu. Nah, itu yang itu memang mengaku saja Ahlussunnah, terus mengaku manhaj salaf segala macam, manjak salak yang benar ya. Salak itu berduri susah dipanjatnya gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berikan pemahaman yang mendalam pada kita. Sekali lagi bukan untuk apa-apa, mencegah mengkanter pemahaman yang
bisa sesat dan bisa menyesatkan. Saya tidak mengatakan orangnya, tapi pemahamannya yang salah, ya kan? Saya nggak membenci orangnya, tapi pemahamannya itu yang harus diluruskan dengan benar. Dan banyak, bukan cuma saya yang sudah meluruskan itu. Ada dari Ustadz mantan Wahabi yang bertobat itu di jalur yang benar, sekarang sudah paham gitu. Takwil itu ternyata tidak dilarang gitu. Bahkan Imam Al-Bukhari sekelas ulama yang ilmu hadis itu mencapai masa keemasan di zaman Imam Bukhari, saat itu sudah menjadi ulama hadis, ya kan? Itu sudah ada takwil gitu. Jadi imam yang lainnya juga, generasi sahabat juga, Ibnu Abbas juga mentakwilkan wasi'a kursius sama watul ardo, yang maksudkan dengan kursi tadi apa gitu. Orang Wahabi mentafsirkannya tempat menaruh kakinya Allah. Jadi seperti apa kemauannya sebenarnya? Ya, malah menyesatkan orang-orang yang bisa yang membaca ila mulkahu, disesatkan oleh orang yang tidak bisa membaca dengan membaca ila malikahu. Tadi ini sangat-sangat fatal. Jadi ingat ya, jangan sampai kita terjebak pada pemahaman yang hanya jargon kembali kepada Quran dan Sunnah. Manhaj salaf ternyata sesuai dengan pemahaman akidahnya kepada Yahudi. Nih buku kitab Al-Milal wan Nihal, teman bisa dapatkan nanti di manapun juga. Kalau terjemahannya saya belum mendapatkan versi terjemah itu. Ini adanya versi masih bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.